Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera untuk semuanya. Pada malam yang berbahagia ini, mari kita awali sesi ketiga dengan bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga ilmu yang kita pelajari ini bermanfaat. Doa kita mulai. Rabbi shrah li sadri wa yassir li Ibu bapak yang saya hormati, kesimpulan dari pelajaran ke-1 dan pelajaran kedua, masih banyak hal yang perlu kita lakukan dan masih banyak hal yang perlu kita jauhi dalam rangka mendidik anak. Di antaranya yang pertama, kita harus sanggup memberikan contoh baik kepada anak. Karena anak butuh contoh, bukan hanya sekedar kata-kata. Dan karena apa yang kita lakukan, anak pasti melihatnya dan anak akan mencontohnya. Yang kedua, caranya mengulang-ulang dengan sering kata-kata yang baik. Karena dengan cara mengulang-ulang kata-kata yang baik, itu akan masuk ke dalam pikirannya. Dan yang ketiga, dengarkan dan jawab semua pertanyaan anak. Karena dengan begitu, dengan cara mendengarkan dan menjawab semua pertanyaan anak, anak akan merasa dihargai, anak akan merasa dihormati, anak akan merasa diperhatikan. Jangan sampai menjawab dengan kata-kata yang bohong. Karena satu kali kita berbohong, maka susah anak untuk percaya kepada kita lagi. Dan yang keempat, anggap serius semua perasaan anak. Karena biasanya perasaan itu sangat kuat. Dan kadang-kadang mengenai hal-hal yang tampak tidak penting bagi orang dewasa. Seperti anak menginginkan sesuatu, ya seperti naik panggung di dalam acara rejaban. Menurut kita kan apa-apaan gitu kan, tidak penting, tidak perlu. Tapi menurut anak itu satu kebahagiaan. Nah, kita jangan sampai menghalangi. Itu sama saja tidak mendukung atau sama saja menurunkan mental anak kita sendiri. Yang kelima, hindari kata-kata yang sifatnya melarang, seperti kata-kata jangan, tidak, nanti, dan lain-lain. Kenapa seperti itu? Karena bawah sadar anak tidak mengenal kata-kata seperti tadi. Contohnya, apabila kita mau melarang kepada anak-anak jangan berisik. Nah, kata-kata itu kurang tepat karena ada kata-kata jangan. Biasanya kita ataupun anak kalau dilarang, yang terdengar itu kata-kata terakhirnya, seperti jangan berisik. Yang terdengar berisiknya. Jadi anak-anak bukan menjadi diam dan tenang, justru anak akan semakin berisik karena kata-kata terakhir yang terdengarnya itu adalah berisik. Sebaiknya kita menggunakan kata-kata yang positif seperti anak-anak, tolong diam dan tenang.
maka anak-anak akan tenang karena bahasa yang dia dengar terakhirnya adalah kata-kata tenang. Dan contoh lain seperti kita lihat anak-anak lagi berlari-lari, lalu kita katakan kepada mereka, "Hai anak-anak, jangan lari-lari, nanti jatuh," umpamanya. Nah, yang terdengar di telinga anak itu lari dan jatuhnya, kata-kata yang terakhirnya. Bukannya anak diam, tapi justru anak akan semakin lari dan di akhirnya jatuh karena kata-kata yang didengarnya lari dan jatuh. Nah, sebaiknya gunakan kata-kata yang lebih positif seperti anak-anak jalannya pelan-pelan, maka yang terdengar kata pelan-pelan, maka anak dengan secara spontan akan pelan-pelan. Dan yang keenam, bersabar dalam menghadapi tingkah laku anak yang membuat kita kesal, membuat kita jengkel. Kenapa seperti itu? Karena semakin kita menegur dengan keras, maka anak pun akan melawan dengan yang lebih keras lagi. Karena sejatinya anak akan meniru dan mencontoh apa yang kita lakukan. Lalu bagaimana ketika kita terpancing emosi anak? Apa yang kita lakukan supaya semua yang kita lakukan tidak merugikan anak itu sendiri, juga merugikan kita sendiri? Apa yang kita harus lakukan? Ingat Ibu, yang pertama, segeralah mengubah posisi tubuh Ibu, seperti dari berdiri menjadi duduk. Karena hal ini akan menurunkan ketegangan emosi Anda. Jadi apabila terpancing emosi, kita keadaan berdiri, cepat duduk. Karena dengan melakukan hal ini, ketegangan emosi kita akan turun. Dan yang kedua, palingkan sejenak wajah Anda dari anak yang telah membuat dada Anda terasa sesak. Palingkan itu, kalau bahasa Sunda, balieurkeun wajah. Karena dengan cara seperti tadi akan membuat dada kita terasa lebih tenang. Dan yang ketiga, tarik napas pelan-pelan dan hembuskan perlahan-lahan sambil memejamkan mata. Hal ini akan membuat dada yang sesak terasa lebih longgar dan lapang. Ibu bapak yang saya hormati, praktekkan cara ini dengan lancar, sehingga suatu saat ketika terpancing dengan emosi anak, kita akan bisa melaksanakan itu dengan mudah karena sudah melakukan pelatihan. Kalau begitu mendidik anak itu susah. Kalau begitu mendidik anak itu sulit. Memang iya, mendidik anak sulit. Mendidik anak susah. Jangankan mendidik anak, mencari emas saja susah, mencari mutiara saja sulit, harus menyelami kedalaman lautan, apalagi mendidik anak yang nilainya jauh lebih berharga daripada emas. Jangankan mencari emas atau mutiara ke dalam lautan, emas mutiara yang ada saja kita jual hanya untuk kebaikan, kesuksesan, kesembuhan anak, berarti nilainya jauh lebih mulia, jauh lebih berharga ketimbang emas. Bukan hanya di dunia, tapi di akhirat diharapkan bisa menyelamatkan kita. Ibu, bapak yang saya hormati, sekarang yang menjadi pertanyaan, bagaimana cara membersihkan luka batin yang tertanam di dalam jiwa anak, yang ketika di usia 6 tahun ke bawah, baik dengan sengaja ataupun tidak disengaja, kita pernah menanam luka batin dengan perkataan maupun dengan sikap, baik itu sengaja atau tidak. Dan sementara anak itu sudah berusia 7, 8, 9 tahun ke atas, bagaimana cara membersihkannya dan menanamkan kebaikan-kebaikan di pikiran anak supaya semua luka batin itu tidak bisa diakses kembali gitu.
Hadirin ibu bapak yang saya hormati, kapan waktu yang tepat untuk menanamkan nasihat agar masuk ke pikiran bawah sadarnya dan tersimpan di dalam memori secara permanen? Nah, inilah yang akan menjadi bahasan pokok dari hypnoparenting. Karena prinsip utama dari hypnoparenting adalah mengucapkan kata-kata sugesti berulang-ulang kepada anak ketika otak anak sedang dalam keadaan gelombang alfa atau theta, yaitu gelombang otak alfa per menit per detik putarannya 8 sampai 12 Hz. Kenapa harus pada gelombang alfa? Karena dalam gelombang alfa anak mudah untuk menerima sugesti atau nasihat tanpa ada paksaan. Dan pada kondisi ini orang tua bisa menanamkan sugesti atau nasihat untuk menghilangkan kebiasaan buruk dan menanamkan kebiasaan baik. Supaya lebih efektif, nasihat anak menggunakan kalimat positif dengan nada lembut ketika berada dalam kondisi alfa atau theta. Yang menjadi pertanyaan, kapan otak anak dalam kondisi alfa atau theta? Untuk penjelasan hal ini, insya Allah, jika Allah berkenan memberikan usia panjang dan sehat, kita akan lanjutkan di bahasan yang akan datang. Mohon dengan sabar ibu menunggu. Mungkin hanya itu yang saya bisa sampaikan. Sekali lagi, tidak bermaksud untuk menggurui, kita hanya saling menasihati dan bersama-sama mempraktekannya. Semoga Allah mudahkan jalan baik, semoga Allah mudahkan jalan menuju kebaikan. Di akhir kita tutup dengan doa, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.